Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas rekayasa perangkat lunak tentang sistem informasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Azul Fikri. Terus ada teman saya Oki Mardika, Tigar Sanduwarga, Wida Puspitasari, Wita Srip Khalid Kamang, dan Heni Uswatun Hasanah. Ganti slide, Mbak. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah yang digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi, komunikasi, dan informasi atau TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Ada perbedaan jelas antara sistem informasi, komputer, sistem teknologi, komunikasi, dan informasi, juga proses bisnis. Sistem informasi yang berbeda dari teknologi informasi dalam sistem informasi biasanya terlihat seperti memiliki komponen TIK. Hal ini terutama berkaitan dengan tujuan pemanfaatan informasi. Sistem informasi juga berbeda dari proses bisnis. Sistem informasi membantu untuk mengontrol kinerja proses bisnis. Pengertian perangkat lunak dan sistem informasi. Rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Begitu juga dalam perancangan sistem informasi dalam rekayasa perangkat lunak, yang dimana dalam arti perancangan sistem informasi adalah proses organisasional kompleks di mana sistem informasi berbasis komputer diimplementasikan sehingga bisa disingkat menjadi memecahkan masalah spesifikasi, dari spesifikasi menjadi implementasi yang diinginkan. Berikut ini adalah gambar konsep dari sistem informasi. Gambar-gambar. Berikut gambar konsep dari sistem informasi. Input data, terus pemrosesan, dan jadilah output data. Next. Syarat perangkat lunak di dalam perancangan sistem informasi. Sebuah perancangan lunak dalam perancangan sistem informasi yang baik harus memenuhi syarat-syarat adalah sebagai berikut. 1. Fleksibel. Setiap program atau aplikasi sistem informasi yang dibuat harus fleksibel. Dalam artian program yang harus mudah dalam pengoperasiannya agar setiap user pemakai mudah menggunakan. 2. Mudah ditransfer. Data harus mudah ditransfer kepada media lain dan harus dapat dipindahkan dari satu device ke device lain agar proses pengerjaannya dapat dilakukan dengan mudah dan tidak terpaku pada satu device tertentu. 3. Mudah digunakan. Program sistem informasi yang dibuat haruslah mudah. Dalam pengoperasian ini ditunjukkan agar pihak developer tidak usah repot-repot untuk melakukan tutorial atau cara penggunaan. Next. Untuk selanjutnya, silakan Mas Oki dibaca. Oke, terima kasih. Komponen dalam perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan sistem informasi. Komponen dalam perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama, input block atau blok masukan. Input ini memiliki data yang masuk dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang akan dimasukkan, bisa berupa dokumen besar. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah dalam melakukan input data absen. Jika kita melakukan input data absen, itu ada yang namanya sidik jari ya kan, atau pemindai sidik jari.
Nah, itu adalah salah satu contoh input block, yaitu kita menggunakan media seperti fingerprint dan kita menggunakan nantinya itu akan menangkap data dan akan bisa berupa dokumen dasar. Yang kedua, model blok. Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan metode matematik yang akan memanipulasi data, input dan data yang tersimpan dalam basis data dengan cara yang tertentu untuk menghasilkan keluaran yang sudah diinginkan. Nah, jadi data-data tersebut yang tadinya itu berupa fingerprint atau sidik jari, itu diproses dan dijadikan satu. Misal mungkin menjadikan data absen yang nantinya bisa digunakan untuk kemudian hari atau data-data lainnya. Yang ketiga, output block atau blok keluaran. Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Jadi, data-data tersebut tadinya itu diproses menjadi salah satu data yang lebih lengkap. Bisa berupa laporan, bisa berupa hasil cetak fisikal, atau mungkin bisa seperti lainnya. Yang keempat, teknologi blok atau blok teknologi. Teknologi ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian diri secara keseluruhan. Unsurnya berupa brainware, software, dan hardware. Jadi tadinya yang data input absen tadi yang berupa sidik jari yang sudah diproses terekam dalam satu laporan, itu bisa kita ubah. Mungkin kita ubah karena ada satu tanggal yang kita mungkin dapat libur, tapi kita berangkat, atau sebaliknya. Yang kelima adalah database block atau blok basis data. Merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, disimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Jadi data-data tadi yang sudah kita proses, yang kita misalnya tadi ada kayak data yang harusnya tuh hari itu hari libur, kita bisa ubah mungkin jadi lebih lengkap seperti Muhammad Alek, Jumat libur, keterangan seperti itu. Jadi lebih lengkap seperti database. Selanjutnya silakan Mas Pigar Sandiwarga. Berdasarkan data yang diperoleh, membuat simpulan analisa dengan pertama, analisa sistem berjalan adalah membuat gambaran umum mengenai sistem yang sudah berjalan beserta kelebihan dan kelemahannya. Analisa sistem usulan adalah menyajikan sebuah solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan pada sistem yang sudah ada. Fokus dari sistem usulan adalah pada kinerja, efisiensi, akurasi, informasi, dan layanan. Gambar pertama adalah analisis sistem berjalan. Melalui KPPS, berkas rekapitulasi suaranya diproses ke PPK kecamatan, kemudian datanya diproses lagi ke KPUD Nganjuk, kemudian setelah 2 minggu berkas rekapitulasi suaranya baru disebarluaskan ke masyarakat. Sistem usulan dari KPPS, berkas rekapitulasi suaranya ke PPK kecamatan, muncul from TI, lalu ke operator TI, kemudian datanya diproses ke program aplikasi, lalu muncul file data, dikirim melalui email, dimasukkan lagi ke program aplikasi, kemudian disebarluaskan ke masyarakat umum. Pengembangan sistem analisa yang sudah dilakukan dengan cara dirupakan berupa alur sistem rancangan desain dan pembuatan sistem informasi. Untuk itu ada beberapa elemen yang membuatnya, diantaranya pertama, desain sistem. Sistem dapat dibagi menjadi beberapa diagram, yaitu diagram konteks adalah diagram yang menggambarkan secara keseluruhan sistem yang akan dikembangkan, meliputi arus data masuk dan arus data keluar. Dua, data flow diagram adalah diagram yang menjelaskan proses yang lebih detail yang ada pada diagram konteks. Data flow diagram level turunan dari program konteks, level turunan dari diagram konteks dengan maksimal adalah sampai di level 2. Flowchart adalah gambaran alur program atau proses
struktur sistem secara logika dan digambarkan dalam bentuk notasi atau bagan. Ini adalah gambar diagram konteks. Pertama, dari data-data anggota perpustakaan, yaitu anggota, muncul data anggota, muncul lagi data peminjam, data kembali, kemudian diproses ke sistem informasi perpustakaan, lalu muncul laporan buku, laporan anggota baru, laporan buku belum kendali, dan laporan denda. Munculan data-data pegawai ada laporan baru, laporan anggota baru, laporan buku belum kendali, dan laporan denda. Muncul ke pegawai. Data pegawai dimasukkan lagi ke sistem informasi. Dari kepala perpustakaan muncul data judul buku, data penerbit, data pengarang, data inventaris, dan data jenis denda dimasukkan kembali ke sistem perpustakaan. Sebelah kanan adalah bagan berjenjang dari diagram konteks. DAD level 0 proses data dari anggota, kepala perpustakaan, dan pegawai. Anggota muncul keluaran data anggota, kepala perpustakaan muncul data-data seperti data judul buku, data penerbit, data pengarang, data inventaris, dan data jenis denda. Ketika pegawai muncul keluaran data pegawai. Kemudian datanya diproses, muncul lagi data judul buku, data anggota, data petugas, data inventaris, data jenis denda, data penerbit, dan data pengarang. Lalu dikeluarkan lagi menjadi judul buku, anggota, petugas, inventaris buku, jenis denda, dan penerbit. DAD level 0 proses transaksi. Itu anggota, muncul keluaran data pinjam dan data kembali. Jenis denda muncul data jenis denda. Denda muncul data jenis denda. Kemudian muncul masuk proses kembali ke transaksi. Muncul lagi data jenis buku, data anggota, data petugas, data inventaris, dan data pinjam. Lalu dikeluarkan lagi menjadi judul buku, anggota, petugas, inventaris buku, dan pinjam. DAD level 0 proses laporan. Itu laporan dari kepala perpustakaan, keluarkan jadi laporan buku baru, laporan anggota baru, laporan buku belum kembali, dan laporan denda. Dari pegawai laporan buku baru, laporan anggota baru, jenis denda, data jenis denda, penerbit, dan data penerbit. Lalu data-datanya muncul menjadi pelaporan, data judul buku, anggota, petugas, inventaris buku, pinjam, denda, dan pengarang. Dari pengarang muncul pengeluaran data pengarang, denda muncul data denda ke laporan, pinjam muncul data pinjam ke laporan, inventaris muncul data denda ke inventaris, data petugas, data anggota, dan data judul buku muncul kembali ke pelaporan. DFD level 1 pemasukan data. Dari anggota muncul data-data anggota dan dikelompokkan lagi menjadi anggota. Lalu ke data anggota dan anggota. Pegawai, data pegawai, muncul data pegawai, kemudian dikelompokkan lagi ke data petugas, kemudian ke petugas. Kepala perpustakaan, datanya diproses, dikeluarkan dari data penerbit, data pengarang, data judul buku, data inventaris, dan data jenis denda. Ke data jenis penerbit muncul ke penerbit, pengarang, judul buku, inventaris buku, dan jenis denda. Dari penerbit muncul data penerbit, dikeluarkan lagi ke penerbit. Pengarang muncul data, kemudian jadi data pinjam dan pengarang. Judul buku muncul data penerbit, data pengarang, data judul buku, kemudian dikeluarkan lagi ke judul buku. Data jenis denda kemudian dikeluarkan lagi ke jenis denda.
B. Desain database. Desain database ada suatu model dalam yang dinamakan ERD atau Entity Relationship Database, yaitu suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data. Hubungan antar data dalam basis data berdasarkan data yang mempunyai objek-objek hubungan antar relasi. ERD setidaknya berfungsi untuk menghindarkan terjadinya redundansi data dengan memanfaatkan proses normalisasi. C. Struktur database. Dalam struktur database yang penting untuk diperhatikan adalah nama tabel, nama field, tipe data, verses, petunjuk, primary key atau second key. Ganti. Diagram di atas merupakan diagram kelas untuk meminjam buku di perpustakaan. Di dalam diagram tersebut, kita memiliki beberapa objek, di antaranya anggota, petugas, denda, peminjam, judul buku, penerbit, pengarang. Objek anggota merupakan objek mahasiswa yang memiliki objek anggota merupakan objek mahasiswa yang ingin meminjam sebuah buku. Haruslah mahasiswa yang sudah terdaftar menjadi anggota yang harus memiliki atribut pendukung, yaitu nomor anggota, nama anggota, tempat lahir, telepon, alamat. Petugas perpustakaan dapat melakukan transaksi pencatatan peminjam dan denda yang dilakukan oleh anggota perpustakaan tersebut. Ganti. Oke, kamus data. Kamus data adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Kamus data selain digunakan untuk dokumentasi dan mengurangi redundansi penggunaan data yang berlebihan, juga dapat digunakan untuk menyalidasi diagram aliran data dalam hal kelengkapan dan keakuratan menyediakan suatu titik awal untuk mengembangkan layar dan laporan-laporan. 3. Menentukan muatan data yang disimpan dalam file-file. 4. Mengembangkan logika untuk proses-proses diagram aliran-aliran data. Aliran data, formulir deskripsi aliran data, struktur data, elemen-elemen data, simpanan data, formulir deskripsi, simpanan data, struktur data, elemen-elemen data. Kualik ya kayak. Cek. Aliran data terdiri dari elemen-elemen data, struktur data, formulir deskripsi aliran data. Simpanan data, elemen-elemen data, struktur data, formulir deskripsi simpanan data. Next, ganti. Desain interface menu. Salah satu kriteria penting untuk membangun sistem dari sebuah antarmuka adalah tampilan yang menarik bagi seorang pengguna. Tampilan yang menarik
Desain interface menu, salah satu kriteria penting untuk membangun sistem dari sebuah antarmuka adalah tampilan yang menarik bagi seseorang pengguna atau sering disebut dengan kata usering atau user friendly. Kriteria perancangan tampilan yang user friendly adalah 1. Memiliki tampilan warna yang menarik dan desain yang bagus. 2. Mudah dioperasikan. 3. Mudah dipelajari. 4. Pengguna merasa senang menggunakan software tersebut. Syarat untuk membuat tampilan. 1. Mempunyai jiwa seni yang memadai. 2. Mengerti selera user secara umum. 3. Bisa meyakinkan programnya agar yang dibayangkan dapat diwujudkan dengan piranti bantu atau tool yang tersedia. 4. Mendokumentasikan semua pekerjaan yang dilakukan. Baik, selanjutnya Mbak Ripka. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama, implementasi perancangan sistem. Implementasi adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan perancangan sistem yang ada dalam dokumen rancangan sistem yang telah disetujui dan telah diuji. Sistem yang ada dalam dokumen rancangan sistem menginstal dan memulai menggunakan sistem baru yang diperbaiki. Tahap ini merupakan tahap inti dari pekerjaan sebuah proyek. Membangun komponen-komponen pokok sebuah sistem pembangunan. Implementasi sistem yang dimaksud merupakan proses pembuatan dan pemasangan sistem secara utuh, baik dari sisi hardware, software, dan brainware. Tahap dari implementasi sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui dan menyusun dokumen yang telah mengalami proses perbaikan. Yang kedua, menulis, mendokumentasikan, dan menguji program-program dan prosedur-prosedur yang telah diperbaiki dari desain sistem yang telah disetujui. Yang ketiga, pelatihan terhadap user, memastikan apakah user dapat mengoperasikan sistem tersebut. Yang keempat, melakukan pengujian sistem secara keseluruhan. Yang kelima, memastikan bahwa konversi ke sistem baru berjalan dengan benar, dengan melakukan perancangan, mengontrol, dan melakukan instalasi yang benar terhadap sistem. Slide berikut. Konsep desain perangkat lunak dalam perancangan sistem informasi. Konsep perancangan memberikan kerangka kerja atau pedoman untuk mendapatkan perangkat lunak yang bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa konsep perancangan yang dikemukakan oleh Pressman dan perlu dipahami oleh seorang desainer agar mendapat perancangan yang berkualitas tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi adalah cara untuk mengatur kompleksitas sistem dengan menekankan karakteristik yang penting dan menyembunyikan detail dari implementasi. Slide berikut. 3 mekanisme dasar dari abstraksi adalah yang pertama, abstraksi prosedural adalah urutan instruksi yang mempunyai sebuah nama yang menggambarkan fungsi tertentu. Yang kedua, abstraksi data adalah kumpulan data yang mempunyai nama biasanya menggambarkan objek data. Yang ketiga, abstraksi kontrol adalah mengaplikasikan sebuah mekanisme kontrol dari program. Yang kedua, dekomposisi. Dekomposisi adalah mekanisme untuk mempresentasikan detail-detail dari fungsionalitas. Dengan adanya komposisi membantu para desainer mengungkapkan detail tingkat rendah ketika perancangan sedang berjalan. Jadi, dekomposisi membagi perancangan secara top-down atau menyaring tingkat detail dari prosedural. Yang ketiga, modularitas. Modularitas adalah mekanisme sebagai
membagi perangkat lunak ke dalam elemen-elemen kecil dan dapat dipanggil secara terpisah. Biasanya elemen ini sering disebut dengan modul. Dan presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Heni. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan presentasi dari Mbak Ripka. Yang keempat, arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak merupakan struktur hierarki dari komponen program atau modul, cara bagaimana komponen tersebut berinteraksi, dan struktur data yang digunakan oleh komponen. Yang kelima, hierarki kontrol. Hierarki kontrol disebut juga dengan struktur program yang mempresentasikan organisasi atau hierarki komponen program atau modul, serta mengimplementasikan suatu hierarki kontrol. Hierarki kontrol tidak mengimplementasikan aspek prosedural dari perangkat lunak, seperti proses, kejadian atau urutan keputusan, atau pengulangan operasi. Yang keenam, partisi struktural. Struktur program harus dipartisi secara horizontal maupun struktural. Praktisi maupun struktural ini membagi cabang-cabang yang terpisah dari hierarki modul untuk menjadi sebuah fungsi program. Ada beberapa keuntungan yang didapat mempartisi arsitektur secara horizontal adalah menghasilkan perangkat lunak yang mudah diuji, menghasilkan penyebaran efek samping yang sedikit, menghasilkan perangkat lunak yang lebih mudah diperluas, menghasilkan perangkat lunak yang lebih mudah dipelihara. Yang ketujuh, struktur data. Struktur data mempresentasikan hubungan logis antara elemen-elemen data. Selain itu, struktur data juga menentukan organisasi, metode akses, tingkat asosiativitas, dan alternatif pemrosesan untuk informasi. Yang kedelapan, prosedur perangkat lunak. Prosedur perangkat lunak lebih berfokus pada detail-detail pemrosesan dari masing-masing modul. Prosedur harus memberikan spesifikasi yang teliti terhadap pemrosesan, mencakup events, keputusan, operasi, dan struktur data. Yang kesembilan, penyembunyian informasi. Sebuah mekanisme perancangan modul sehingga informasi yang terkandung dalam modul tidak dapat diakses oleh modul lain yang tidak berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi yang disembunyikan terdiri dari representasi data, algoritma seperti teknik pengurutan dan pencarian, format masukan dan pengeluaran, perbedaan mekanisme atau kebijakan, antar muka modul tingkat rendah, mengatur sistem perangkat lunak yang kompleks, meningkatkan kualitas faktor dari perangkat lunak, memudahkan penggunaan kembali sistematik sistem atau perangkat lunak, dan memecahkan permasalahan perangkat lunak yang ada pada umumnya. Sekian dan terima kasih, saya serahkan kepada Ketua. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.